few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailis Permata Ilahi dan Marliah Sofiah akan memaparkan materi tugas studi hadis pada semester 2 ini dengan judul Definisi Hadis Maqbul dan Klasifikasi Hadis Shahih. Di sini pokok pembahasan ada 7. Yang pertama definisi hadis maqbul, yang kedua klasifikasi hadis maqbul, yang ketiga definisi hadis sahih, yang keempat istilah-istilah hadis sahih, yang kelima contoh dari hadis sahih, yang keenam tingkatan hadis paling sahih, dan yang terakhir sanad hadis paling sahih atau ad-dhahab. Baik, memasuki dalam tahap pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai definisi hadis maqbul. Definisi hadis maqbul adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat diterima sebagai hujjah. Hadis maqbul ini memiliki sanad yang terhubung, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan terkenal, dan yang terakhir matan yang tidak syadz dan tidak memiliki ilat. Hadis maqbul ini termasuk hadis sahih dan juga hadis hasan. Yang keduanya dianggap sebagai hujjah oleh jumhur ulama. Meskipun rawi hadis hasan mungkin kurang hafalannya dibandingkan dengan rawi hadis sahih, mereka masih dianggap jujur dan tidak mungkin berbohong. Untuk pembahasan yang kedua mengenai hadis maqbul dapat dibagi menjadi 2 kategori. Untuk kategori yang pertama yaitu hadis maqbul ma'mulun bi, dan kategori yang kedua hadis maqbul ghairu ma'mulin bi. Pengertian dari hadis maqbul ma'mulun bih adalah hadis yang dapat diterima sebagai hujjah dan dapat diamalkan dalam praktik agama. Dan juga termasuk hadis sahih dan juga hadis hasan. Yang keduanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dianggap makbul. Dan pengertian dari hadis maqbul ghairu ma'mulin bih adalah hadis yang dapat diterima sebagai hujjah tetapi tidak dapat diamalkan, karena ada ketentuan lain yang menghapuskan hukumnya atau karena alasan lain yang membuatnya tidak dapat diamalkan. Pentingnya untuk memahami kedua kategori ini dalam menilai dan memahami hadis-hadis dalam literatur Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berlanjut untuk pembahasan yang ketiga, yaitu penting untuk memahami syarat-syarat hadis sahih dan mempelajari ilmu hadis untuk menilai kesahihan. Definisi dari hadis sahih adalah hadis yang dianggap benar oleh para ulama dalam ilmu hadis. Syarat-syarat hadis sahih meliputi yang pertama, sanad yang terhubung. Seperti hadis ini harus memiliki sanad yang terhubung, yang berarti bahwa setiap rawi dalam sanad harus mengenal rawi berikutnya dan tidak ada kekurangan dalam sanad. Yang kedua, rawi yang adil. Seperti hadis ini harus diriwayatkan oleh rawi yang adil dan terkenal, yang berarti bahwa mereka adalah orang yang terhormat, jujur, dan tidak mungkin berbohong. Yang ketiga, matan yang tidak syadz dan tidak memiliki ilat. Seperti hadis ini harus memiliki matan yang tidak syadz atau tidak cacat atau kesalahan dalam teks dan tidak memiliki ilat atau tidak ada alasan atau penjelasan yang dapat menghapus hukum hadis. Selanjutnya, istilah khusus dari hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, muslim, balik, berakal, bebas dari kefasikan, yaitu melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil secara terus-menerus, serta bebas dari sesuatu yang menjatuhkannya dari muru'ah atau kewibawaan, dan sempurna hafalannya serta penjagaan kitabnya terhadap hadis itu. Dari orang yang semacam itu juga dengan sanad yang bersambung, tidak memiliki ilah, penyakit atau kelemahan, dan tidak menyelisihi yang lebih kuat. Hadis sahih hukumnya diterima dan dapat berfungsi sebagai hujjah. Contoh-contoh hadis maqbul dan hadis sahih.
Hadis yang akan saya jelaskan yaitu hadis tentang keutamaan niat. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka hijrah tersebut terdapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau hanya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Hadis yang kedua, hadis sahih atau hadis maqbul yang kedua, yaitu hadis tentang sedekah. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Shadaqah bin Musa an Thabit an Anas qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu shaumi afdalu ba'da Ramadan faqala Sya'ban li ta'dimi Ramadan qila fa ayyi hadits fa ayyi sadaqati afdalu qala sadaqah fi Ramadan qala Abu Isa hadha haditsun gharib wa Shadaqah bin Musa laisa indahum bidzalikal qawi. Dari penjelasan hadis kedua yaitu kenapa dapat dikatakan hadis ini sahih atau makbul, karena hadis tersebut juga langsung berasal dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ditanya oleh para sahabat tentang mengenai sedekah serta puasa yang utama setelah bulan Ramadan. Tingkatan hadis sahih. Imam Nawawi membagi tingkatan hadis sahih itu menjadi 7. Tingkatan yang pertama, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tingkatan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja. Tingkatan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Tingkatan yang keempat, hadis yang hanya dikeluarkan berdasarkan kriteria kesahihan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tingkatan yang kelima, hadis yang dikeluarkan berdasarkan kriteria kesahihan Imam Al-Bukhari. Tingkatan yang keenam, hadis yang dikeluarkan berdasarkan kriteria kesahihan Imam Muslim. Kemudian tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan yang ketujuh, hadis yang disahihkan oleh para imam hadis selain Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sanad hadis paling sahih. Sanad hadis paling sahih dapat juga dikenal sebagai silsilah ad-dhahab. Ad-dhahab adalah urutan penurunan hadis dari rawi ke rawi yang menunjukkan kekuatan dan kevalidan hadis. Sanad hadis paling sahih adalah urutan penurunan hadis yang paling kuat serta dapat diandalkan. Karena setiap rawi dalam sanad adalah rawi yang adil dan terkenal, dan tidak ada kekurangan atau cacat dalam sanad. Sanad hadis paling sahih juga tidak memiliki ilah, penyakit atau kelemahan, serta tidak menyelisihi yang lebih kuat. Sanad hadis paling sahih adalah dasar untuk mengakui dan menerima hadis sebagai hujah dalam Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.